Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Safitri dari kelas reguler A 2MGT4 Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Riau. Kali ini saya akan memaparkan lebih lanjut materi mata kuliah pengantar manajemen dari pertemuan 2 hingga 7. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep dasar manajemen bisnis. Organisasi adalah orang yang bekerja sama dalam struktur koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Jenis-jenis organisasi terbagi dua, yaitu yang pertama organisasi profit dan yang kedua organisasi non-profit atau nirbala. Contoh dari organisasi profit yaitu pertama perusahaan besar, perusahaan kecil, koperasi, dan perusahaan multinasional. Sedangkan contoh dari organisasi non-profit itu seperti pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan negeri, dan yayasan sosial. Manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, perorganisasian, memimpin dan mengendalikan sumber daya organisasi. Fungsi manajemen terdapat 4 fungsi, yaitu fungsi pertama planning atau perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada pengarahan dan pengimplementasian, dan yang terakhir controlling atau pengawasan dan pengendalian. Operasional dalam organisasi terbagi menjadi 4. Yang pertama itu manajemen sebagai sumber daya manusia, yang kedua manajemen pemasaran, yang ketiga manajemen produksi atau operasional, yang keempat ada manajemen keuangan, dan yang terakhir ada manajemen informasi. Kita masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu manajer dalam kegiatan manajemen. Manajer dalam ruang lingkup kecil itu berarti orang yang melakukan kegiatan manajemen. Sedangkan dalam artian luas, manajemen itu merupakan individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi dijalankan bersama para anggota dan organisasi secara baik. Yang termasuk keahlian-keahlian manajemen atau managerial skill. Yang pertama itu ada keahlian teknis atau technical skill. Yang kedua ada keahlian dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Yang ketiga ada keahlian konsepsional atau konseptual. Dan yang keempat ada keahlian dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada keahlian dalam mengelola waktu atau time management skill. Keahlian-keahlian tadi, manajer juga mempunyai keahlian yang lain atau keahlian tambahan seperti keahlian manajemen global atau global management skill, dan keahlian dalam hal teknologi atau technological skill. Tingkatan-tingkatan manajemen. Tingkat pertama yaitu ada manajemen tingkat puncak, yang kedua ada manajemen tingkat menengah, yang ketiga manajemen tingkat pertama atau supervisi, dan yang terakhir ada manajemen non-supervisi. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Tanggung jawab sosial merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Manfaat tanggung jawab sosial bagi perusahaan yaitu menciptakan citra positif bagi perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Sedangkan manfaat bagi masyarakat yaitu
selain kepentingan masyarakat bisa terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win-win solution atau sama-sama menang. Dan manfaat bagi pemerintah yaitu pemerintah memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dari pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial. Etika merupakan pandangan, keyakinan, dan nilai akan sesuatu yang baik atau buruk, benar atau salah. Sedangkan etika manajemen merupakan standar kelayakan pengelolaan organisasi yang memenuhi kriteria etika. Upaya untuk mewujudkan atau meningkatkan etika pada manajemen bisa melalui beberapa proses, yaitu pertama pelatihan etika, lalu ada advokasi etika, 3 kode etik, dan yang terakhir ada keterlibatan publik dalam etika manajemen perusahaan. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu perencanaan dan manajemen strategi. Perencanaan merupakan proses menetapkan sasaran dan tindakan yang perlu untuk mencapai sasaran tersebut. Sedangkan sasaran yaitu suatu tujuan atau karakteristik dengan sesuatu perbandingan jangka waktu yang pendek dan spesifik dalam pencapaian yang dapat diukur. Fungsi atau manfaat dari perencanaan yang pertama yaitu sebagai pengarahan organisasi, yang kedua meminimalisasi ketidakpastian, yang ketiga meminimalisasi inefisiensi sumber daya, dan yang terakhir penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Arti penting sasaran yaitu sasaran memberikan arah, sasaran memfokuskan usaha kita, sasaran menjadi pedoman rencana dan keputusan kita, dan yang terakhir sasaran membantu kita mengevaluasi kemajuan yang kita capai. Sedangkan arti penting perencanaan yaitu tanpa perencanaan, para manajer tidak dapat mengetahui bagaimana sebaiknya mereka mengorganisasikan orang dan sumber daya secara efektif. Bahkan mereka tidak mempunyai ide yang jelas tentang apa yang perlu mereka organisasikan. Kita masuk ke materi yang keenam, yaitu mendirikan dan memperbaharui organisasi. Kewirausahaan adalah keberanian untuk melakukan upaya-upaya demi memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan oleh seseorang atas dasar kemampuan dengan memanfaatkan potensi yang ada untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Manfaat kewirausahaan yaitu yang pertama sebagai pertumbuhan ekonomi, yang kedua produktivitas, yang ketiga teknologi, produk dan jasa baru, dan yang terakhir perubahan pasar. Perbedaan antara manajer dengan kewirausahaan yaitu wirausaha cenderung menghargai sikap menghormati diri, kebebasan, kebanggaan mencapai sesuatu, dan gaya hidup yang menarik. Sedangkan manajer cenderung untuk menghargai perusahaan sejati, kebijaksanaan, penyelamatan, dan kesenangan. Hambatan-hambatan terhadap kewirausahaan ada beberapa, yaitu yang pertama, kurangnya konsep yang layak untuk berhasil, lalu kurang mengenal pasar, kurang terampil teknis, kurang modal awal, kurang memahami seluk-beluk bisnis, kurang memahami kelemahan sosial, mudah merasa puas dan tidak termotivasi, lalu tekanan waktu dan gangguan, hambatan legal, peraturan, dan birokrasi, lalu proteksionisme atau monopoli, lalu yang terakhir ada larangan paten. Kita masuk ke materi yang terakhir yaitu manajemen sumber daya manusia.
Manajemen sumber daya manusia adalah proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Dalam manajemen sumber daya manusia, yang pertama ada Human Resource Planning, yaitu merencanakan kebutuhan dan pemanfaatan sumber daya manusia bagi perusahaan. Lalu yang kedua ada Personal Procurement, yaitu mencari dan mendapatkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya rekrutmen, seleksi, penempatan, serta kontrak tenaga kerja. Yang ketiga ada personal development atau mengembangkan sumber daya manusia, termasuk dalam program orientasi tenaga kerja, pendidikan, dan pelatihan. Lalu ada personal maintenance, yaitu memelihara sumber daya manusia, termasuk di dalamnya pemberian insentif, jaminan kesehatan dan keselamatan, lalu pemberian penghargaan dan sebagainya. Dan yang terakhir ada personal utilization atau pemanfaatan, mengoptimalkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya promosi, demosi, transfer, dan juga spesifikasi. Langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia. Langkah pertama yaitu representasi dan refleksi dari rencana strategis perusahaan. Lalu langkah kedua ada analisa dari kualifikasi tugas yang akan diemban oleh tenaga kerja. Langkah ketiga ada analisa ketersediaan tenaga kerja. Lalu langkah keempat melakukan tindakan inisiatif. Lalu langkah terakhir atau langkah kelima yaitu evaluasi dan modifikasi tindakan. Tahapan-tahapan seleksi tenaga kerja dalam sumber daya manusia. Yang pertama ada seleksi administrasi, lalu ada seleksi kualifikasi, lalu seleksi sikap dan perilaku. Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian materi dari pertemuan 2 hingga 7, bahwasannya manajemen merupakan seni untuk melakukan sesuatu melalui orang lain. Manajemen sendiri terdiri dari manajemen SDM atau sumber daya manusia, lalu ada manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen informasi, dan manajemen operasional atau produksi. Manajer mempunyai tanggung jawab dan beretika dalam berorganisasi. Manajer juga mempunyai tugas untuk membuat perencanaan dan mendirikan serta memperbarui organisasi atau perusahaan.